Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pavita Baiswari Swandari Putri dengan NPM 206597393. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul manufaktur dari UDU versi 16. Dan untuk lebih tepatnya saya pada video kali ini akan memberikan tutorial untuk membuat bill of material pada manufaktur tersebut. Oke, sebelum memulai tutorial tersebut, saya akan terlebih dahulu memaparkan skenario dari pembuatan manufaktur yang akan kita lakukan. Oke, jadi skenarionya adalah PT Kita Manufaktur yang merupakan perusahaan kita telah menetapkan jumlah produk FW001 mobil Lego tipe tinggi minimum dengan persediaan sejumlah 7 produk. Dan saat ini jumlah produk eh, persediaan yang tersedia adalah 5 produk. Oleh karena itu, sebelum memulai proses manufacturing atau produksi, terlebih dahulu kita akan membuat BOM atau Bill of Material. Berikut adalah Bill of Material yang akan digunakan dalam proses produksinya. Jadi ini adalah listnya. Oke. Jadi tahapan pertama, apabila kita belum membuat company, kita akan membuat company terlebih dahulu. Oke. Jadi kita akan ke ide-nya. Yes. Di sini kita bisa ke settings, terus kita ke users and companies, terus kita pilih companies di sini. Dan di sini sebenarnya saya sudah terlebih dahulu membuat company-nya. Tapi di sini untuk membuat company-nya kita bisa langsung saja mengklik tombol create yang terdapat di bawah tulisan company tersebut. Dan di sini adalah keterangan dari PT Kita Manufaktur. Di mana di sini saya menetapkan currency-nya adalah Indonesian Rupiah. Oke. Kemudian setelah kita membuat companies, kita akan membuat user yang diperlukan untuk melakukan pembuatan BOM ini. Dan dalam hal ini, saya akan membuat 4 aktor yang akan digunakan. Yang pertama adalah aktor dalam bagian production, yang kedua adalah accounting, yang posisinya adalah sebagai billing administrator, yang ketiga adalah warehouse atau manufacture, yang keempat adalah sales. Jadi untuk melakukannya kita bisa ke users. Kemudian di sini saya juga kebetulan telah membuat user yang dibutuhkan dengan nama usernya itu sesuai dengan nama dari uh, sectionnya dia gitu. Jadi uh, di sini kita bisa ke finance misalnya. Ini namanya adalah finance. Di sini saya menetapkan allowed companies-nya PT Kita Manufaktur dan default companies-nya adalah PT Kita Manufaktur juga. Kemudian di sini karena dia bagian finance, maka di sini saya akan menetapkan dia pada bagian lainnya kosong kecuali accounting, pada bagian invoicing-nya, lebih tepatnya pada billing administrator. Uh, Hal tersebut saya lakukan untuk semua user yang dibutuhkan, dan untuk uh, bagian field ini pun akan disesuaikan dengan role dari masing-masing user tersebut. Misalnya, seperti tadi, untuk bagian finance, saya akan mengaktifkan pada bagian accounting, billing administrator, dan untuk bagian sales, saya akan mengaktifkan pada bagian sales, di sini administrator, dan untuk inventory juga sama, manufacturing juga sama. Karena ini merupakan user, maka selain membuat um, usernya di sini, saya juga akan mengganti password dari user tersebut agar bisa digunakan oleh user. Hal tersebut dilakukan dengan pergi ke bagian action, kemudian change password, dan saya bisa langsung klik password dari usernya. Kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu membuat produk-produk yang terdapat pada skenario. Oke, seperti yang terlihat bahwa ini adalah produk-produk yang dibutuhkan.
Jadi untuk melakukan hal tersebut kita bisa ke manufacturing, ke modul manufacturing, kemudian ke produk, dan di sini saya telah membuat produk-produk yang dibutuhkan. Oke, jadi misalnya ini tire, saya coba cari tire. Oke, ini akan keluar tire dengan kodenya yaitu RM 0011. Oke, bisa kalau misalnya saya pencet, di sini akan terdapat isi pada field sales price yang merupakan harga dari produknya. Eh, Harga dari produknya. Dan untuk harga dari produknya sendiri terdapat pada eh, bagian eh, Excel yang nanti akan saya tunjukkan pada bagian terakhir. Dan di sini juga terdapat cost-nya. Dan di sini pada bagian company saya menginput PT Kita Manufacture. Dan pada Excel tersebut juga terdapat eh, keterangan mengenai barang-barang mana yang merupakan barang-barang yang hanya bisa di-purchase oleh company dan mana yang hanya bisa di-sold oleh company. Dan untuk hal tersebut, saya akan menyesuaikan bagian yang ditik pada eh, yang terletak pada bagian bawah product name-nya. Jadi misalnya untuk tire, pada Excel tersebut terlihat bahwa tire hanya bisa di-purchase dan tidak bisa di-sold oleh perusahaan. Oleh karena itu, saya akan hanya mentik bagian can be purchased dan bagian can be sold-nya akan saya matikan. Hal tersebut berbeda dengan uh, misalnya yang hanya bisa di-sold adalah bagian mobil Lego tipe tinggi. Jadi, kita cari. Oke. Di sini terlihat bahwa ini hanya ditik bagian can be sold, sedangkan can be purchased akan saya matikan. Produk-produk tersebut akan saya buat untuk masing-masingnya terdapat pada bill manufacture tersebut. Selain yang terdapat pada bagian komponen, saya akan juga membuat produk-produk yang terdapat pada bagian sebelah kiri atau yang terdapat di bawah kolom produk. Jadi ini adalah produk-produk yang saya buat. Berikut adalah keterangan dari masing-masingnya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, untuk mobil Lego tinggi, yang keterangannya hanya akan terlihat pada bagian make. Dan untuk buy-nya, untuk bagian make tersebut, bagian lainnya tidak terchecklist. Dan untuk tire dan selain mobil Lego tinggi, akan terchecklist pada bagian buy. Oke, dan untuk harganya pun dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Ini ada tabelnya dan untuk produk yang saya input tersebut akan sesuai dengan tabel ini. Tahap selanjutnya adalah pembuatan BOM. Sebelum membuat BOM, kita harus terlebih dahulu login sebagai staff pada bagian production. Oleh karena itu, saya akan logout dari user admin dan login sebagai production. Dan di sini saya akan login dengan ketentuan yang telah di-set sebelumnya. Oke. Kemudian saya akan pergi ke bagian manufacturing, kemudian ke bagian products, dan di sini terdapat bills of material. Dan di sini saya telah membuat sebelumnya bills of material yang dibutuhkan. Dan sesuai dengan skenario yang telah saya paparkan di awal, terdapat uh, tiga bill of material yang dibutuhkan dalam pembuatan kali ini, yaitu yang pertama adalah untuk produk frame ban tipe tinggi, yang kedua adalah bodi mobil Lego tipe tinggi, dan yang ketiga adalah mobil Lego tipe tinggi.
Oke, oleh karena itu kita akan coba melihat cara untuk melakukan pembuatannya. Caranya sendiri pun kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu langkah pertama, di sini terlihat bahwa terdapat tombol create di bawah tulisan Bios of Material. Untuk membuat bios of material tersebut, kita bisa langsung klik create, dan kemudian pada field-field yang terdapat di dalamnya, kita bisa isi dengan keterangan dan uh, dengan keterangan yang sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Kita akan melihat, contohnya di sini adalah yang pertama, frame ban tipe tinggi. Jadi di sini terlihat bahwa produknya telah saya masukkan produk yang telah dibuat sebelumnya, yaitu frame bar tipe tinggi. Kemudian untuk kuantitinya satu sesuai dengan di sini, dan referensinya di sini saya akan memasukkan referensi bill of materialnya, yaitu BOM CAR 001. Dan di sini BOM type-nya adalah manufactured this product. Dan di sini seperti yang telah terlihat pada bill of material, terdapat dua komponen, yaitu tire dan frame 2x6, dan kuantitinya adalah berikut yang sesuai. Kemudian bill of material selanjutnya adalah untuk bodi mobil Lego tipe tinggi, dan referensi adalah sesuai di sini. Dan di sini saya juga sama memasukkan keterangan yang sesuai dengan tabel bill of material yang dibuat. Hal tersebut pun sama dengan yang ketiga, yaitu mobil Lego tipe tinggi. Dan di sini terlihat bahwa isinya sama dan sesuai dengan yang telah saya masukkan pada tabel skenario. Dan karena itu, dengan berakhirnya pembuatan BOM kali ini, maka tahap pembuatan BOM telah saya selesai paparkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam isi maupun penyampaiannya. Terima kasih banyak.